Kita dalam dunia bermedsos itu kita harus hati. Jangan pernah menghina siapapun sahabat Nabi. Jangan pernah menghina habaib anak cucu Nabi. Jangan pernah menghina ulama karena mereka pewaris Nabi. Khawatir. Anda harus khawatir. Kenapa? Hinaan Anda kepada sahabat, hinaan Anda kepada habaib, hinaan Anda kepada ulama, takutnya menyebabkan Anda tidak bisa mengucap kalimat tauhid di saat sakaratul maut. Na'udzubillah min. Ini disebutkan dalam kitabnya Habib Abdul Haddad Nasaih Diniyah, di antara sebab orang su'ul khotimah. Sebab su'ul khotimah itu bukan karena amalnya jelek. Mayoritas itu kebanyakan karena iktikadnya, karena akidahnya itu jelek. Makanya jangan pernah begitu. Terus ya Habib, saya pengen jadi orang yang baik, saya nggak mau punya aliran, punya keyakinan yang buruk terhadap semua yang berhubungan dengan Nabi. Caranya gimana? Caranya yang pertama belajar, yang kedua perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Kenapa? Sholawat kepada Nabi syaikhu man la syaikhalah, guru dari orang yang belum punya guru. Guru dari orang yang belum punya guru. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau menuliskan ada 42 faedah sholawat kepada Nabi. Di situ beliau menyebutkan banyak sholawat kepada Nabi itu akan nuntun akal seseorang, nuntun jiwa seseorang, nuntun akhlak seseorang, agar orang itu benar-benar bisa menjadi orang yang lurus, yang berada pada siratal mustaqim. Caranya banyak sholawat kepada Nabi. Ketika turun ayat sholawat, sahabat tuh bingung. Nah, kalau satu kan jelas manfaatnya bagi umat tuh kan ada. Tanha anil fahsyai. Enggak. Lah kalau sholawat manfaatnya apa buat umat? Kalau puasa kan ada la'allakum. Jadi kita nih jadi orang bertakwa karena puasa. Lah kalau sholawat kok enggak ada ya manfaatnya ya? Seakan-akan kan begitu kan, cuma itu kan infonya kan cuma pengumuman sama perintah. Pengumumannya Allah dan para malaikat sholawat sama Nabi. Perintahnya, wahai orang-orang beriman disuruh memperbanyak sholawat dan salam. Itu kan pengumuman sama perintah. Terus apa manfaatnya sholawat ini? Nanya, bagian kita dari sholawat ini mana? Maka Allah turunkan ayat lagi, walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Dialah Allah yang berselawat atas kalian wahai umat Muhammad, malaikat selawat atas kalian wahai umat Muhammad. Tujuannya apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Jadi obatnya apapun juga itu selawat. Habib, saya habis putus sama pacar saya, belum bisa move on. Caranya gimana biar bisa melupakan? Selawat. Nanti diganti yang lebih ayu insyaallah. Ganti yang ayu, kulitnya putih, sikile kiwa kabeh. Dalan muter berarti. Pokoknya diganti yang lebih baik. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Banyak baca sholawat, banyak baca sholawat. Pengen dicintai Nabi enggak? Pengen baca sholawat. Dulu, nih kisah ada dalam kitabnya Ibn Hajar Ad-Durrul Mandud. Ada satu ulama, top ulama ini, ulama besar. Muridnya banyak. Ini ulama saking berwibawanya, enggak pernah dia itu berdiri untuk nyambut raja, untuk nyambut orang top, enggak pernah. Wibawa, setiap ngajar duduk, orangnya langsung yang bersimpuh di hadapannya. Sekali waktu tengah-tengah ngajar, tiba-tiba datang orang yang dianggap ketika itu dianggap kurang waras, namanya Shibli. Datang Shibli, ini ulama berdiri bergegas, dihampiri, dicium, dirangkul, didudukkan di sampingnya. Muridnya kaget. Lawang menteri kerajaan, orang kaya, orang hebat semua datang, gak ada yang disambut. Kenapa Shibli kok kamu sambut? Akhirnya nanya, guru, kenapa kok kamu sambut begitu? Kata gurunya, saya niru Rasulullah. Niru Rasulullah. Rasulullah apa pernah ketemu sama Shibli? Saya itu mimpi. Saya itu ada di suatu tempat, Rasul duduk di suatu tempat. Ketika Shibli itu datang, Rasul berdiri, Rasul hampiri Shibli, Rasul cium keningnya Shibli. Saya nanya, ya Rasulullah, ini kan Shibli. Betul, tapi ini orang yang punya hubungan dekat dengan aku. Setiap habis sholat, dia itu selalu baca
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Tentu dia selawat 3 kali. Sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Selesai 3 kali. Tapi istiqomah. Karena itu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau pengen dicintai sama Nabi banyak sholawat. Banyak sholawat itu hajat kabul, rezeki lancar, utang lunas. Insyaallah bab utang ini banyak yang senyum-senyum karena memang banyak yang sedang mengalami ya. Utang lunas, jodoh dekat, hidup barokah, ilmu semuanya berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi, juga oleh Imam Ibn Hajar, ahli hadis semuanya ini. Itu riwayatnya begini, barang siapa yang setelah subuh dan maghrib, kurang lebihnya bil ma'ana ya, bersolawat kepadaku 100 kali, maka akan dikabulkan 100 hajatnya. Akan dikabulkan 100 hajatnya. Yang 30 itu hajat dunia, yang 70 hajat akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, gimana caranya bersolawat kepadamu? Nah, Nabi ngajarkan, kamu baca ayatnya dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu 5. Sekali kemudian baca Allahumma sholli alaihi sebanyak 100 kali. Itu sudah pernah saya meniti, saya hitung. Itu kalau dibaca nyantai, tidak cepet-cepet banget, 1 menit lebih 12 detik. Kurang lebih segitu. Cepet apa lama? Cepet kan? Nah, saya selesai ngajar itu dipanggil nama Habib Syekh. Saya dikasih amalan sama orang itu banyak. Tapi enggak semuanya saya amalkan istiqomah. Tapi untuk amalan yang ini itu saya amalkan istiqomah. Saya dapat amalan yang tadi itu setelah habis subuh dan maghrib baca sholawat seperti kaifiyah tadi dari Habib Abdullah bin Attas Habsyi Jeddah. Jadi saya dapat amalan itu, kemudian saya amalkan sampai sekarang. Jadi amalan ini resep sukses seorang Habib Syekh. Pengen enggak hidupnya barokah kayak Habib Syekh? Duit ada, keturunan soleh, hidup nyantai enak, setiap hari ngajak orang sholawat sama Kanjeng. Pengen enggak hidupnya barokah kayak Habib Syekh? Pengen. Kalau kepengen, ikuti amalannya Habib Syekh. Saya begitu dapat itu, saya dapat ijazah langsung. Beb, saya tolong dikasih ijazah juga, Beb. Oh ya, saya ijazahkan buat kamu. Langsung saya terima qabil itu ijazah. Nah, ketemu orang soleh itu begitu minta nasihat. Itu orang soleh, Beb selfie ya, Beb. Masuk ke Instagram yang nge-like banyak, seneng. Jadi ketemu orang soleh itu minta nasihat, minta Nah, ini amalan kalau Anda amalkan pagi 1 menit, malam 1 ba'da subuh sama ba'da maghrib. Sehari Anda cuma mengorbankan waktu 2 menit, tapi semua hajatnya kabul. Cuma sayangnya tidak semua orang itu bejo. Jadi mau tahu yang bejo gampang. Yang besok habis subuh kelingan bejo. Yang besok habis subuh lupa, nasibmu. Berarti bukan jatahmu. Kenapa? Karena kalau baru dibilangi langsung lupa, berarti besok-besoknya lagi akan sering. Tapi baru dibilangi langsung ingat, besok-besoknya insya Allah juga akan ingat. Semoga insya Allah kita ini barokah. Lo jaga hati kita ini tetap lurus, tetap bisa mencintai Nabi Muhammad. Ilmunya kita itu ilmu yang nuntun kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Kita insya Allah dijauhkan daripada sifat punya prasangka buruk kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi dan para ulama pewaris Nabi. Lo jadikan kita istiqomah ila yaumil qiyamah, sampai Allah menghendaki kita ini panjang umur, sehatul afiat, masyaallah afiat, dan Allah akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul